Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan Adiman, dengan NIM 2221400175. Di sini akan menjelaskan tugas akhir, yaitu yang berjudul ekstraksi fitur tekstur, dimana dalam deskripsinya ini disuruh menerapkan proses ekstraksi fitur tekstur. Nah, dalam hal ini saya sudah membuat kodenya bernama tugas akhir PCD di dalam Google Colab. Nah, di sini saya membuat fitur tekstur ini dengan menggunakan metode GLCM dan GLCM, LWP dan juga HOG. Nah, untuk ketiganya ini perbedaannya tidak terlalu jauh. Di sini dijelasin ya. GLCM itu Global Level Co-occurrence Matrix, yang dimana dia itu mengukur seberapa sering kombinasi pasangan piksel dengan nilai-nilai tertentu muncul dalam gambar pada jarak tertentu. Nanti fitur-fitur GLCM itu ada kontras, dissimilarity, homogeneity, energy, beserta correlation. Yang selanjutnya ada LBP. Dia itu fungsinya hampir sama juga, yaitu dia itu untuk mengekstrak gambar ke dalam pola biner berdasarkan hubungan piksel dengan tetangganya. Jadi dia itu mengekstrak gambar dengan pola biner yang saling berkaitan. Dan di sini dia ini tidak sedetail GLCM untuk fitur-fiturnya, namun LBP ini bisa dengan jelas melihat perbedaan sebelum dan sesudah diekstrak pada gambarnya. Nah, untuk HOG yaitu histogram oriented gradient, ini dia itu mengukur orientasi gradasi intensitas di daerah-daerah kecil gambar. Hampir sama dengan LBP deh ya. Dia itu bisa menampilkan histogram juga, namun tidak sejelas GLCM, dimana dia langsung memberi nama, kontrasnya itu seperti apa, dissimilarity-nya itu gimana, begitu. Oke, di sini karena disuruh ngejelasin, sebenarnya ini video ketiga saya ya, karena video pertama yang dikumpulkan itu bermasalah, video kedua juga bermasalah. Semoga ini ya setidaknya lebih baik lah. Oke, di sini bisa perkenalan tadi sudah, penjelasan terkait. Oke, untuk penggunaannya sendiri, fitur tekstur ini bisa dimanfaatkan sebagai ini seperti deteksi, seperti face recognition, deteksi jenis-jenis suatu benda dengan kelas tertentu, atau bahkan dengan jenis yang berbeda. Di sini di kasus saya tidak membuat face recognition, namun hanya membuat deteksi, yaitu benda yang saya tentukan adalah sebuah daun dengan jenis daun yang berbeda. Nah, untuk yang pertama di sini
tadi sudah disebutkan, nama saya Ahmad Fauzan Adiman dengan NIM sekian, dan kelas PCD olahan citra digital kelas G. Yang pertama ini adalah fungsi untuk mounting Google Drive ke dalam Google Colab. Jadi dia ini ngebaca data-data itu langsung dari Google Drive. Nah, ada di sini. Selanjutnya adalah penginstalan library yaitu OpenCV, Scikit, Matplotlib, dan juga NumPy. Nah, di sini seperti biasa fitur-fitur untuk import library-nya. Oh iya, untuk yang ini masih fitur ekstraksi biasa ya, belum dimodif begitu. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada fungsi untuk menampilkan gambar menggunakan Matplotlib. Jadi ini fungsinya untuk menampilkan gambar nanti. Kemudian ada fungsi untuk mengekstrak GLCM dengan fitur-fiturnya seperti yang sudah disebutkan tadi. Ada kontras, dissimilarity, homogeneity, energy, dan correlation. Sama juga dengan LBP dan AOG. Nah, ini fungsi untuk ekstraksi ya. Selanjutnya ada untuk membaca atau mengambil gambar dari sumber yang ditentukan. Jadi dia itu di pointing atau diarahkan ke link sumbernya, gambar yang akan dibaca, gambar yang akan digunakan. Jika gambarnya itu tidak ada atau error atau tidak sesuai penulisan namanya dengan yang ada di sini, maka dia akan error, gambar tidak ditemukan, dan silakan cek kembali. Kemudian ada fungsi show image ya, seperti yang tadi. Nah, fungsinya di sini dia dipanggil show image dengan patch-nya apa ya, image ini image patch sama dengan patch-nya, kemudian image cp2 Android image patch. Jadi dia itu ditarik ke sini lalu ditampilkan dengan judul gambar asli. Kemudian di sini pemrosesan atau output dari fitur GLCM. Ini kontrasnya. Oh ya, di sini kenapa kok berwarna abu-abu? Karena di sini sudah dirubah ke grayscale, cp2 Android grayscale. Kemudian untuk kontrasnya 16, sekian dari gambar ini. Untuk dissimilarity dan lain-lain. GLCM juga sama. Dan ini untuk histogramnya atau detail-detail fitur seperti GLCM ini. Oh ya, ini 00 itu ini semacam apa ya, semacam hubungan relasi antar pixel gitu. Jadi dia ini ngambil pixel terdekat. Kemudian nah, setelah histogramnya ditampilkan, barulah menampilkan gambar untuk LBP ini. Jadi kelihatan ya. Nah, ini setelah diekstraksi dengan visualisasi, dan ini diekstraksi hanya dengan angka atau data. Kemudian ini sama aja HOG, ini hanya dengan data dan gambarnya seperti ini. Nah, untuk pengembangan dari fitur tekstur ini
seperti sudah yang saya sampaikan di awal bahwa saya menggunakan ekstraksi tekstur untuk deteksi jenis daun. Nah, sama aja yang saya pakai itu LGCM, LBP, LGCM, GLCM, GLCM, salah. Di sini yang saya pakai itu GLCM, LBP dan HOG. Nah, untuk ini adalah fungsi untuk resize image, karena jika ukurannya ini tidak disesuaikan dari awal itu akan error di HOG. Karena kenapa? Untuk output HOG dengan GLCM dan LBP itu berbeda, maksudnya ukuran gambarnya itu berbeda, jadi dia akan error kan. Ketika di training, ketika gambar ini di bawah itu ada fungsi untuk menyatukan ketiga ini untuk di training kembali gitu. Kemudian di sini ada fungsi untuk mendapatkan deskripsi tekstur gambar berdasarkan ini. Oh, ini yang sama seperti di atas, dia juga memanfaatkan fitur-fitur GLCM ya untuk dicetak. Nanti dia dipanggil menggunakan print atau bisa menggunakan fitur-fitur lain di bawah, dipanggil ulang gitu. Kemudian lanjut, di sini ada LBP dan HOG, sama aja ini ya seperti yang di atas. Untuk ini fitur ekstraksi berdasarkan library dari LBP dan HOG. Jadi fitur-fiturnya dibuat di sini fungsinya. Kemudian ada fungsi untuk memuat dan press gambar dari folder. Tuh. Nah, di sini karena dia ini nge-training data dan data itu lebih dari satu, jadi yang dipanggil itu bukan folder satu persatu, namun yang dipanggil itu satu folder penuh atau satu direktorinya itu, dan juga yang dibaca nantinya itu adalah sub direktorinya. Nah, yang dipanggil apa ada di bawah. Nah, ini yang dipanggil adalah folder dataset. Nah, yang ini folder dataset. Folder dataset yang ini. Kemudian yang dipanggil juga bukan hanya image tapi juga label, dan di sini disediakan satu array kosong untuk menyimpannya sementara di dalam load image from folder ini. Jika error maka akan keluar seperti ini. Ini adalah pengecekan ulang untuk path atau link path foldernya. Kemudian sebentar, saya ingin mengubah ini kamera. Udah ya. Oke, lanjut. Ini mana? Oh, ini. Di sini ada fitur untuk mengekstrak jenis fitur dari gambar, kemudian membukanya dan menyajikan hasilnya dalam format yang cocok untuk training nanti. Jadi dia ini manggil semua hasil ekstraksi, entah itu dari GLCM, LBP, HOG, dan bahkan dikombinasikan dari ketiganya ini juga. Kemudian dia ini seperti di training, dia akan diperkirakan mana yang cocok dengan label yang sudah ada di sini, yaitu daun jambu dan daun pepaya.
Di sini saya pakai dua ya, daun jambu dan daun pepaya. Kemudian ada fungsi untuk memproses gambar daun, mengekstrak fitur-fitur yang relevan, dan menggunakan model machine learning untuk memprediksi. Jadi prediksinya itu ada di sini. Dan ada pengecekan ulang juga di sini. Banyak pengecekan ulang jika terjadi error pada pet. Kemudian selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan gambar dengan lebih prediksi di atasnya. Karena biasanya jika tidak ada kalau misal tidak dibuat fungsi ini, maka yang akan tampil hanya sebuah data-data atau tulisan biasa saja, tidak ada gambarnya gitu. Jadi ditambahkan ini untuk menampilkan gambar dengan warna grey defaultnya ya, dengan default warna grey, dan disertakan dengan prediksi labelnya atau kelas. Jadi nanti dia itu akan ada gambar dan di atasnya itu ada perkiraan bahwa itu adalah gambar daun apa. Kemudian ini ada pet, ada variabel yang mendefinisikan link pet datasetnya. Kemudian ini ada untuk cek SI directory. Di sini untuk menampilkan ada berapa kelas atau label yang berada di dalam dataset itu, subdirektorinya. Kemudian ini ada variabel untuk memuat gambar beserta dengan labelnya. Jadi dia akan mengload image dari folder tersebut, kemudian disertakan dengan labelnya. Dan ini ada fungsi print output untuk melihat, memvalidasi data yang kita masukkan itu ada berapa, beserta yang terbaca itu ada berapa. Dan ini sudah benar, gambarnya itu ada 8 dan labelnya itu juga ada 8 beserta dengan judul kelas atau labelnya itu ada daun jambu dan daun pepaya. Kemudian ini ada pengecekan dataset yang dimana ini berfungsi agar dataset itu ya, ini datasetnya isinya itu subdirektorinya atau training atau kelas trainingnya itu lebih dari 1 dan tidak boleh kosong. Jadi kalau dia kosong dia bakal error, dan jika dia itu kurang dari atau sama dengan 1 maka akan muncul seperti ini, error gitu ya. Jadi lebih banyak data training, kelas, label itu semakin bagus, semakin lama juga proses trainingannya itu akurasinya juga makin bagus. Kemudian ada encoding. Di sini ada encoding yang berfungsi untuk mengubah nilai label yang awalnya berupa string berubah menjadi angka untuk diproses training dan evaluasi model machine learning. Kemudian ada kode untuk menghasilkan data fitur X dan Y untuk pelatihan model. Selanjutnya ini ada kode untuk membagi dua subset atau dua kubu lah, yang satu itu untuk training dan yang satu untuk tes. Jadi jika ada error atau gimana itu biasanya dites dulu. Kalau sudah selesai di training, lanjut ke kode selanjutnya ini. Nah ini untuk melatih model hingga model dapat digunakan untuk membuat prediksi pada data yang sudah. Selanjutnya ada kode untuk mengidentifikasi apakah ada kelas yang mungkin memiliki jumlah sampel yang sangat sedikit dibandingkan dengan yang lain. Jadi
eh, kalau gini, kalau misal di dalam subdirectory atau kelasnya itu terdapat sampel yang jumlahnya berbeda dengan kelas yang lain, dia itu biasanya akan ada muncul error atau peringatan. Jadi kode ini untuk mengatasinya error itu, dan biasanya minimal itu 3 kalau nggak salah. Kemudian di sini ada variabel yang berfungsi untuk menentukan jumlah lipatan dalam validasi silang berdasarkan ukuran kelas kecil dalam dataset. Selanjutnya ini adalah inputan dari user. Gambar mana yang akan kita seleksi, yang akan deteksi untuk mengetahui atau mentes bahwa gambar ini sudah sesuai dengan yang aslinya atau tidak. Maksudnya bahwa seumpama ini gambar daun jambu yang kita masukkan, apakah ini benar-benar gambar daun jambu atau bukan. Nah, di sini sebenarnya bisa dikasih inputan, maksudnya input manual, input otomatis lah, maksudnya kayak seperti di drag and drop atau diketik biasa gitu bisa. Cuma karena ini prototype, jadi manual saja langsung ke codingannya. Sebelum itu saya ingin menunjukkan gambar tester sportnya ya. Nah ini ada 3. Ini ada daun pepaya, daun jambu beserta dengan buahnya, dan daun jambu. Ada 3. Kemudian ini untuk prediksi jenis daun dari gambar baru dengan menggunakan model yang telah dilatih, yang ini. Nah ini. Oh ya, untuk estimasi atau setting seberapa banyak trainingnya, tinggal merubah 2 ini. Semakin tinggi, semakin lama training, semakin akurat juga hasilnya. Jadi dia ngambil dari, ini dari kelas yang bagian ini ngambil dari atas tadi. Oke, selanjutnya di sini untuk menampilkan gambar hasilnya dulu dengan grayscale ya. Tadi kan sudah benar, gambar 1 itu gambarnya daun pepaya. Ini sudah benar ya, gambar pepaya. Kemudian ini untuk menampilkan hasilnya. Nah, di sini juga sudah terbaca sesuai dengan kelasnya bahwa ini adalah daun pepaya, dan terdeteksi juga di sini daun pepaya. Kemudian untuk akurasinya sendiri itu 50% dan cross validasinya itu 77%. Jadi kode ini untuk melihat seberapa akurat sih kode ini, maksudnya penghitungan ini dengan gambar yang sudah kita masukkan begitu. Oke, mohon maaf lanjut. Tadi ada error ya, salah ketik typo. Di sini saya akan mengubah gambarnya, mungkin langsung yang ini ya biar terlalu lama. Kita pakai nomor 2 gitu. Kita cek pada error ya, aman di sini aman jika lanjut menampilkan gambar asli. Oke,
kita training. Nah, dia langsung terdeteksi bahwa ini tuh daun jambu. Kita cek lagi pakai gambar ketiga, kita arahkan dari atas. Kita running dari sini biar semua nyaman. Kita tunggu hasilnya. Oke, muncul gambar asli dan dia terdeteksi menjadi daun jambu. Akurasinya 50% dan proses validasinya 77%. Kenapa kok gambarnya jadi gini? Karena ini kan sudah di resize jadi 128 kali 128, jadi dia itu dipaksa buat begini, buat ngotak gitu. Karena kan gambarnya ini kan ini memanjang 16:9 mungkin ini dijadiin jadi 1:1. Itu di atas belum coba juga. Nah, mungkin ini aja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.